Ya, untuk olahraga kali ini gagal. Kenapa? Treadmillnya kepencet. Jadi treadmillnya kepencet, jadi nggak terrecord ya. Ini jeleknya treadmillku ya. Dia kepencet stop, jadi hilang semua memorinya. Hilang. Nol. Kayak. Karena tadi selesai lari kepencet ya, kepencet selesai lari. Jadi mungkin aku ini hanya pendinginan aja. Tadi sudah selesai lari. Jadi tadi terakhir kilometernya itu 5 kilometer ya, 5 kilometer. Kemudian kalorinya itu 300 370 ya. Aku nggak bisa nge-record ini karena kehapus, tadi kepencet stop. Kalau kepencet tombol stop itu jeleknya treadmillku, dia langsung hilang ya. Kalau treadmill lain kan belum tentu hilang ya, kayak misalnya treadmill Live Fitness tuh kalau stop tuh mungkin masih ada recordnya gitu. Ini hilang, kecuali kalau di pause. Aku pikir tadi ke pause tapi ternyata ke stop. Jadi aku pencet lagi, ternyata nol sudah. Hari ini aku memutuskan untuk mengurangi dosis treadmillku karena sudah lama yoyo ya. Udah mau ke 75, naik lagi ya ke 77 ya. Jadi ya hampir 2 kilo lah naiknya ya, malah mendekati 78. Tapi ya Tunggara masih di 77 ya, walaupun makannya itu agak kalap ya kan. Minggu lalu itu kan aku karena libur olahraganya full ya. Jadi hari Rabu, Jumat, Minggu ya. Itu di fullin kan gitu. Terus habis itu kemudian puasanya ekstrim ya. Olahraganya ekstrim, puasanya ekstrim, jadinya hari Minggu setelah dari CFD Renon itu kalap makannya. Hari Senin kalap, hari Selasa juga kalap. Kalapnya itu apa? Nyari yang manis-manis ya, kayak roti, coklat, kayak gitu-gitu. Nyari yang biskuit. Jadi aku nggak mau. Memang kalau misalnya yoyo lama itu biasanya karena terlalu stres ya. Olahraga yang terlalu berat, kemudian puasa yang terlalu ekstrim itu memang bikin stres ya. Stresnya meningkat, kemudian ininya juga apa namanya? Tubuhnya ngelawan ya, tubuhnya nggak mau terima gitu loh. Jadi aku puasa kan bisa sampai 30 jam itu. Setelah puasa 30 jam itu terus besoknya mau ngelanjutin puasa lagi kan, itu langsung bibirku melepuh, bener-bener melepuh, terus tenggorokan sakit ya, perih. Nah itu tanda lambungku sudah meronta-ronta itu ya. Jadi aku nggak berani ngelanjutin puasa karena nanti rusak badanku. Jadi aku makan biasa lagi. Hilang udah ya, bibirku ini kan selalu moist ya, moist pink gini ya. Kalau yang lain kan mana bisa bibirnya pink gini ya. Jadi kalau bibirnya pecah-pecah terus sering sariawan di bibir, itu penyebabnya ada di lambung ya. Jangan cuma dikasih lip gloss atau lip balm gitu, nggak percuma. Jadi sel-sel tubuh kita itu utamanya itu dirawat dari dalam, bukan dari luar ya. Kayak misalnya skincare itu, skincare semahal apapun ya percuma kalau misalnya nggak dirawat dari dalam ya. Jadi dengan olahraga, kemudian makan banyak yang protein, sayur, buah banyakin ya. Kalau bisa mentah ya. Karena kan kalau mentah tuh kan kandungan gizinya nggak berubah gitu. Jadi tirulah tradisi di Jepang atau di Barat gitu ya. Ini tadi sekali lagi kilometernya sudah 5 kilometer, kalorinya sudah 370 kilokalori. Dalam waktu, tadi waktunya adalah 51 menit ya, 50 menit. Jadi sebenarnya memang ideal untuk treadmill tuh hanya 1 jam ya. Aku kan 1,5 jam ya, 90 menit, bahkan 100 menit sampai pendinginan
Ya, itu dari yang dulu udah aku kurangin ya. Ini aku kurangin. Tadi rencananya aku mau kurangin lari set ke-7 yang incline 3 itu, yang speed 7. Incline 3 itu mau aku hilangin. Ya, jadi larinya 6 set. Cuma ya karena udah ke stop ya malas lagi ngelanjutin. Biarin aja lah, udah hampir 1 jam juga kan, udah 50 menit. Jadi tinggal pendinginan aja 10 menit nih ya. Habis itu ya udah selesai, nggak apa-apa lah gitu. Jadi untuk program kedepannya udah aku berhasil kurangin karena aku kayaknya terlalu stres deh kalau treadmill terlalu lama itu ya. Jadi aku kurangin jadi 6 set lari. Tadi udah 6 set lari ya. Sudah 6 set lari, terus setelah 6 set lari kan biasanya aku gerakan tangan ya. Gerakan tangan. Gerakan tangan tuh juga melatih jantung kita ya. Gerakan tangan di treadmill tuh berat banget. Ya. Jadi karena udah ke stop jadi nggak bisa lanjut lah, udah sekarang stop aja. Yang penting udah keringetan tuh, udah banjir, bajunya udah basah, udah basah semua. Nggak apa-apa lah ya. Jadi aku udah putus asa ini. Ada yang gimana, aku selalu mengubah-ubah cara olahraga, cara diet, cara puasa gitu ya. Kalau nggak kuat ya, kalau salah, kalau nggak kuat gitu ya, nggak mampu, tubuhnya ngelawan ya diganti, jangan dipaksain ya, nanti sakit. Ini kan biasanya aku istirahat 1 jam, terus habis itu plank 30 menit habis itu dumbbell exercise 30 menit juga ya. Jadi selain cardio training juga ada strengthening-nya lengkap, ada press up juga. Aku press up itu pakai tembok ya, nggak di bawah, nggak kuat sudah tanganku karena badanku terlalu gemuk. Jadi aku nanti program treadmillku udah aku kurangin 7 set jadi 6 set. Itu nanti aku berlakukan sampai berat badanku 75 ya. Kalau sudah mencapai berat badan 75, aku kurangin lagi 1 set jadi cuma 5 set sampai berat badan 70 ya. Nanti kalau sudah sampai 70 aku kurangin lagi jadi 4 set sampai berat badan 60. Udah habis itu stabil ya, 4 set aja, 4 set lari aja untuk sampai selamanya rasanya ya. Jadi aku rasa itu 1 jam treadmill ya. Jadi itu programku supaya nggak terlalu berat, nggak selalu stres menjalani olahraga itu, supaya fun. Karena kalau terlalu banyak larinya itu memang benar-benar stres gitu loh. Ada pikiran berat gitu ya. Nggak apa-apa. Semoga ini berhasil sih. Aku dengan mengurangi dosis ini berhasil. Aku kadang berpikir gini ya, ini aku kenapa ya? Sejak dari Surabaya itu rasanya sulit banget. Jadi sebelum ke Surabaya itu kan bulan Desember ya, itu berat badanku kan 74 kilo ya, 74 kilo. Habis itu naik sampai 80 kilo di Surabaya itu ya, bulan Desember Januari ya, itu 80 kilo. Sampai sekarang pun itu sulit mengembalikan ya. Jadi udah Februari, Maret, April, Mei, udah 4 bulan itu sulit ya, yoyo terus ya. Itu pasti waktu itu sampai bulan Mei ya, sampai bulan Mei ya ada pelatihan itu. Pelatihan terakhir kapan sih? April ya, Februari, Maret, April ya, sampai akhir April ya. Jadi mulai awal Mei itu sudah mulai terbebas dari stresor yang sangat berat ya. Stresor yang sudah kujalani sejak 2024 itu sudah hilang. Jadi lumayan sudah berkurang beban hidupku setelah selesai menjalani suatu pelatihan kedinasan ya. Jadi ya Astungkara gitu ya. Jadi sekarang udah mulai menata lagi. Ya ini Astungkara dari 80 bisa turun sampai 76 kemarin ya. Walaupun naik lagi ke 77. Tetap berjuang sih, jangan putus asa. Kadang putus asa ya. Cuma yang penting itu kita menjalani olahraga ini sebagai rutinitas aja, sebagai kayak kita makan, nafas gitu ya. Ya itulah. Jadi ini tadi berapa tadi? 370 ya. Ini aku mungkin ngejar 30 kalori lagi, jadi dipasin 400 kilokalori ya.
400 kilokalori. Anggap aja dalam jarak 5 km ya. 5 km 400 kilokalori. Udah. Yang biasanya 600 sudah turun jadi 400. Jadi tapi kemungkinan sih bisa ini ya. Karena berkurang set ke-7 bisa 500 kalori aja nantinya. Ini kan karena nggak sengaja ke stop jadi cuma 400 kalori. 400 kilokalori ya. Jadi ya aku tuh berharap apa sih penyebab yoyo sampai aku berpikir ya aku sendiri heran dulu aku bisa nurunkan berat badan dari 105 kilo menjadi 70 kilo itu gimana caranya ya? Aku sampai gimana caranya waktu itu tuh sudah lupa, benar-benar lupa. Aku lupa cara, kalau olahraga sih nggak lupa ya. Aku ingat dulu tuh olahraganya keras banget. Enggak sih, nggak keras juga. Karena dulu awal-awal aku nggak bisa lari. Hanya jalan aja, nggak bisa lari aku dulu. Nggak mampu lari. Ya, makannya aku sampai lupa dulu gimana ya caraku makan ya. Kok bisa akhirnya turun sampai 35 kilo itu. Oh, lupa, sungguh benar lupa ya. Lupa banget caranya. Karena terlena dengan berat badan yang turun sampai 70. Terus makannya rasanya dipuas-puasin gitu. Jadi lupa caranya. Aku benar-benar lupa. Apa dulu? Kerasanya aku nggak mungkin nggak makan nasi. Dulu aku pernah nyoba makan nasi itu gagal. Pernah nyoba diet tanpa nasi itu gagal ya. Kembali lagi ke 105. Bisa kembali ke 105 ya. Padahal aslinya 90-an gitu ya, malah naik ya. Jadi kalau kita nggak makan nasi sama sekali, itu malah lebih parah ya. Turun beratnya drastis, tapi begitu jenuh langsung kembalinya melebihi dari sebelumnya ya. Makanya kenapa kita menjalani olahraga dan diet itu jangan stres. Boleh makan apa aja tapi benar-benar dibatasi ya. Kalau misalnya lagi sadar ya, jangan makan yang hiperkalori ya. Tapi kalau misalnya lagi kalap, usahakan batasi jumlahnya ya. Jadi aku berhasil menurunkan berat badan 35 kilo itu bukan karena nggak makan nasi. Ya, tetap makan nasi aku. Nggak bisa, perutku tuh karena udah terbiasa nasi dari kecil ya. Nggak bisa tanpa nasi ya. Oke lah. Sekarang istirahat dulu. Oke. Pokoknya tetap berjuang. Keep happy, keep healthy, and stay beauty all the time. Thank you.